Seri MotoGP Austria musim 2020 ini termasuk seri yang mengerikan dan penuh keajaiban. Terhitung ada 2 red flag dan 2 insiden horor yang masing-masing terjadi di kelas Moto2 dan MotoGP. Insiden yang terjadi di kelas MotoGP hampir membuat Valentino Rossi celaka. Rossi yang sedang menikung di tikungan 3 nyaris dihantam motor milik Morbidelli yang melayang di udara. Bisa dibayangkan ketika insiden ini terjadi, Rossi seperti melihat nyawanya sendiri melintas tepat di depan matanya. Jadi tidak heran saat kembali ke garasinya ia terlihat sangat syok dan mungkin dia sendiri membayangkan apa yang bisa terjadi jika misalkan motor itu benar-benar menghantam dirinya. Tapi insiden tersebut bukan satu-satunya yang terjadi di GP Austria kemarin. Mundur 1,5 jam sebelumnya, terjadi insiden di kelas Moto2 yang membuat pembalap Malaysia Hafiz Syahrin harus terlempar sangat keras dari motornya. Saking parahnya kecelakaan ini, balapan harus dihentikan sementara sambil menunggu kabar dari kondisi keadaan Hafiz Syahrin. Insiden ini terjadi di lap 9 di tikungan 1 yang diawali dengan high side yang dialami pembalap nomor 33, Enea Bastianini. Pada saat itu, posisi 1-5 ditempati oleh Jorge Martin, Marcel Schroeter, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Enea Bastianini. Kemudian di belakang mereka ada Aaron Canet yang baru saja berhasil menyalip Remy Gardner saat mereka memasuki tikungan 1. Sehingga kemudian posisi 6 direbut oleh Aaron Canet dan posisi 7 sekarang ditempati oleh Remy Gardner. Lalu di belakang mereka ada Sam Lowes di posisi 8 dan Joe Roberts di posisi 9. Di belakangnya lagi ada Thomas Luthi di posisi 10. Namun saat memasuki tikungan 1, ia melakukan kesalahan yang membuatnya melebar keluar lintasan, yang kemudian posisinya diambil oleh Augusto Fernandez, sehingga sekarang Thomas Luthi turun ke posisi 11. Dan di sini insiden itu terjadi. Diawali dengan high side yang dialami Bastianini saat berakselerasi keluar dari tikungan 1, membuat dirinya kehilangan kendali dan kemudian terjatuh dari motornya. Dan sialnya Bastianini beserta motornya tidak tergelincir keluar lintasan, melainkan terseret lurus di tengah-tengah lintasan. 3 pembalap yang berada tepat di belakangnya, yaitu Aaron Canet, Remy Gardner, dan Sam Lowes bisa langsung menghindar ke sebelah kiri. Diikuti oleh Joe Roberts yang juga menghindar ke sebelah kiri. Kemudian Augusto Fernandez yang berada di posisi 10, ia juga menghindar ke sisi kiri. Thomas Luthi yang sedang melebar keluar trek juga akhirnya menghindar melalui sisi kiri. Kemudian diikuti oleh Lorenzo Baldassarri di belakangnya. Lalu di belakang Baldassarri ada Jorge Navarro dan Somkhiat Chantra yang datang berdekatan. Tapi kemudian Jorge Navarro memutuskan menghindar ke arah kanan. Pada saat ini terjadi, motor Bastianini masih bergerak terseret di tengah-tengah lintasan, sehingga membuat celah di antara Bastianini dengan motor miliknya. Hal ini yang membuat Jorge Navarro bisa melintas di antara keduanya dan kemudian berhasil menghindari tabrakan. Sedangkan pembalap Thailand di belakangnya yaitu Somkhiat Chantra berhasil menghindar ke sebelah kiri. Kemudian di belakang mereka ada Safi Vierge dan Tetsuta Nagashima yang juga berhasil menghindar ke sebelah kiri. Pada momen ini, Bastianini baru bisa berdiri dan langsung berlari menjauh dari racing line agar tidak ditabrak oleh pembalap yang lain. Namun motornya masih belum berhenti dan masih berputar-putar di tengah lintasan. Dan kemudian grup berikutnya yang terdiri dari Nicolo Bulega, Jack Dixon, dan Hafiz Syahrin sudah datang. Di saat mereka bertiga mulai mendekat, motor Bastianini yang dari tadi berputar-putar di tengah lintasan mulai melambat dan kemudian berhenti pada posisi seperti ini. Nicolo Bulega dan Jack Dixon berhasil menghindar ke sebelah kiri. Tapi Hafiz Syahrin yang berada tepat di belakang Jack Dixon tidak dapat menghindar dan akhirnya menabrak motor Bastianini dengan sangat keras. Pembalap Malaysia ini langsung terhempas dari motornya dan terseret berpuluh-puluh meter ke depan. Saking kencangnya tabrakan ini, motor Bastianini sampai terbelah. Ban depannya terlepas dan terlempar ke udara, dan kemudian membentur ke crash barrier di sebelah kiri lintasan. Edgar Pons yang melihat tabrakan tersebut langsung menghindar ke arah kiri. Tapi ban motor yang baru saja membentur barrier memantul kembali ke dalam lintasan dan mendarat tepat di depannya. Pada kondisi ini, ia tidak bisa lagi menghindar dan kemudian melindas ban itu. Edgar Pons tidak langsung terjatuh, tetapi motornya sempat terangkat ke atas dan membuatnya kehilangan kendali, sehingga kemudian ia bergerak ke arah kanan. Di sini dia kemudian bersenggolan dengan pembalap Indonesia yaitu Andi Farid dan akhirnya membuat mereka berdua terjatuh. Red flag langsung dikibarkan, membuat balapan dihentikan sementara untuk mengevakuasi semua pembalap yang terjatuh. Hafiz Syahrin sendiri langsung dirawat oleh tim medis.
Tapi untungnya, walaupun setelah mengalami tabrakan yang begitu keras dan terlempar sangat jauh di dalam lintasan, Hafiz Syahrin tidak mengalami cedera yang parah. Dan bahkan saat ini ia sedang dalam masa pemulihan. Begitupun dengan pembalap yang lain yang ikut terjatuh, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Hafiz Syahrin tidak bisa menghindari motor yang tergeletak di atas lintasan? Sebenarnya, di zona ini ada perbedaan ketinggian tanah atau yang biasa disebut elevation change. Sesaat sebelum masuk ke tikungan 1, pembalap akan melintasi jalan yang menanjak. Kemudian setelah keluar dari tikungan 1, jalan sedikit menurun, dan setelah itu terus nanjak sampai ke tikungan 3. Selain itu, di sisi sebelah kanan pada tikungan 1 juga terdapat guardrail yang menghalangi pandangan pembalap dari arah sini. Sehingga di tikungan 1 ini termasuk ke dalam jenis blind corner. Sebuah tikungan akan disebut blind corner ketika jalur yang ada setelah tikungan tersebut tidak bisa terlihat sepenuhnya oleh pandangan. Hal ini bisa disebabkan gara-gara terhalang sesuatu atau gara-gara perbedaan ketinggian tanah. Jadi ketika pembalap sedang berada di sini, mereka tidak bisa melihat apapun yang terjadi di daerah sini. Ditambah lagi, sesaat sebelum menghantam motor Bastian ini, Hafiz Syahrin sedang melakukan slipstream pada Jack Dixon. Kalau kamu belum tahu apa itu slipstream, monggo dicek di video yang ini. Posisi Syahrin yang berada tepat di belakang Jack Dixon tentu menghalangi jangkauan pandangannya. Jack Dixon yang kemudian menyadari ada motor tergeletak di depannya langsung menghindar ke arah kiri. Hal ini kemudian membuat Syahrin baru bisa melihat ada motor tergeletak di depannya. Tapi ketika dia menyadarinya, jarak ke motor Bastian ini sudah terlalu dekat, sehingga Hafiz Syahrin tidak memiliki cukup waktu untuk menghindari tabrakan. Tapi walaupun kecelakaan ini terjadi dengan sangat keras, nyatanya Hafiz Syahrin dan semua pembalap yang lain yang terjatuh dipastikan berada dalam kondisi yang sadar, dan tidak ada pembalap yang mengalami cedera yang serius. Kemudian balapan pun kembali dilanjutkan, dan dimenangkan oleh Jorge Martin. Setelah race Moto2 selesai, balapan dilanjutkan untuk kelas MotoGP. Semuanya berjalan dengan lancar dan menarik selama beberapa putaran. Namun tidak lama kemudian, big crash terjadi di tikungan 2 yang membuat track flag dikibarkan untuk kedua kalinya di hari itu. Jika dilihat, di sirkuit Red Bull Ring ini, setelah tikungan 1 berakhir ada jalan lurus yang sangat panjang. Tapi lurusan ini tidak lurus sempurna, dan bahkan kelokan ini adalah tikungan nomor 2. Di tikungan 2 ini, ada spot di mana kecepatan motor MotoGP akan mencapai lebih dari 300 km per jam ketika lewat di sini. Kemudian langsung dilanjutkan dengan braking zone untuk menurunkan kecepatan agar bisa masuk ke tikungan 3 yang sangat pelan yang berkecepatan 50 hingga 60 km per jam. Jadi tikungan nomor 2 dan tikungan nomor 3 adalah kombinasi yang sangat berbahaya untuk pembalap yang tidak hati-hati. Insiden yang terjadi di kelas MotoGP ini diawali sesaat setelah keluar dari tikungan 1. Pada saat itu, grup yang memimpin balapan terdiri dari 5 pembalap, yaitu Pol Espargaro di posisi 1, Dovizioso di posisi 2, Jack Miller posisi 3, Joan Mir posisi 4, dan Miguel Oliveira di posisi 5. Kemudian di belakangnya ada Maverick Viñales dan Valentino Rossi di posisi 6 dan 7. Dilanjutkan dengan Franco Morbidelli di posisi 8 dan Johan Zarco di posisi 9. Sesaat setelah keluar dari tikungan 1, Zarco yang berada di belakang Morbidelli langsung melakukan slipstream, dan kemudian usahanya berhasil. Johan Zarco berhasil menyusul Franco Morbidelli di area ini. Zarco yang sekarang berada di depan Morbidelli tiba-tiba keluar dari racing lainnya dan bergerak ke arah kanan. Ini membuat Morbidelli terkejut dan ia tidak bisa melakukan apapun. Morbidelli menabrak ban belakang Zarco yang kemudian membuat keduanya langsung kehilangan kendali dan terjatuh dari motornya masing-masing. Motor milik Morbidelli langsung terbanting ke tanah, sedangkan motor Johan Zarco tetap tegak dan bergelinding menuju ke arah sini. Disinilah keajaiban mulai terjadi. M1 milik Morbidelli yang terjatuh tidak terseret ke gravel, melainkan terseret di atas rumput. Hal ini tentu berbeda. Jika saja motornya masuk ke gravel, mungkin laju motor ini bisa sedikit tertahan oleh kerikil-kerikil tersebut. Dan ketika tabrakan terjadi, motor ini sebenarnya jatuh di dalam lintasan. Kemudian bergerak menuju keluar lintasan dan berubah arah di sini. Setelah itu motor ini terus terseret lurus hingga akhirnya melintas di sela-sela Rossi dan Viñales.
Sedangkan motor milik Johann Zarco tetap menggelinding di atas gravel. Kemudian motor ini menghantam crash barrier di sini. Benturan ini membuat bagian depannya hancur dan sekaligus merubah arah motornya ke arah sini. Lalu sesaat sebelum masuk ke dalam lintasan, motor ini membentur sesuatu di area ini, yang akhirnya membuat motor ini terangkat ke udara. Ini mungkin sebuah keberuntungan bagi Viñales, karena dengan begitu dia tidak terhantam motor Johann Zarco. Walaupun dia juga mungkin kaget karena motor ini melintas tepat di atas kepalanya. Sedangkan Valentino Rossi yang berada di belakangnya juga hampir dihantam oleh motor Morbidelli yang melayang dengan sangat cepat dan melintas di antara mereka berdua dengan posisi yang seperti ini. Tapi untungnya, tidak ada rider yang terluka pada insiden tersebut. Morbidelli yang sempat terlihat tertunduk di atas gravel pun ternyata dalam kondisi yang baik-baik saja. Begitupun dengan Johann Zarco yang bisa langsung berdiri sesaat setelah crash terjadi. Balapan sempat dihentikan selama beberapa menit, tapi kemudian dilanjutkan kembali dan Andrea Dovizioso berhasil keluar sebagai pemenang pada seri ini.